Halo Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, hari ini kita bertemu lagi tanggal 24 Mei. Kita mau menyelenggarakan ibadah sekolah minggu di sini dengan kakak-kakak. Ada Kak Dika, ada Kak Resa, halo. Ada, Kak Tias, hai. dan ada juga Kak Andi. Oke, pada pagi hari ini kita akan melakukan apa saja Kak Tias? Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan kreativitas. Iya, jadi persiapkan diri kita, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan satu lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Kita akan pujikan dengan penuh semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan pujikan sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, terima kasih adik-adik sudah memuji dengan penuh semangat. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang mau sertai, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami gunakan dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar, biarlah firman Tuhan masuk ke dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman dari tamu kita pada hari ini. Untuk tamu, dipersilahkan maju ke depan memperkenalkan diri.
Ya, adik-adik. Nah, ini nanti tamu kita yang akan membawakan firman. Kita mau kenalan sebentar ya. Silahkan Pak. Siapa namanya? Pak atau Kak ini enaknya ya? Kak aja, Oh, kalau Kakak ketua saja. kelihatan ketuaan Baiklah, nanti ya. silahkan Kak, perkenalkan diri. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Sehat-sehat semuanya adik-adik. Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Bonarnovi Priyatmoko. Ya, saya bertempat tinggal di Tegal Ombo RT 7 RW 3 begitu. Ya. Iya, jadi itu secara singkat perkenalan dari Kak Bonar. Panggilnya Kak Bonar ya? Kak Bonar aja kalau Pak nanti ketuaan. Baiklah. Iya. Oke, jadi adik-adik siap ya. Sebelum kita mau mendengarkan firman dari Kak Bonar, akan ada dialog sedikit, adik-adik bisa mendengarkan. Menunggu bersama. Alkisah, hiduplah satu keluarga kelinci. Rumahnya ada di pinggiran padang rumput. Keluarga kelinci ini terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya yang bernama Keke, Lili, dan Cici. Suatu hari, ayah dan ibu kelinci berpesan kepada anak-anaknya. Anak-anak, karena persediaan makanan kita sudah mau habis, maka pagi ini ayah dan ibu akan pergi mencari makanan. Ayah, aku mau ikut, boleh ya? Jangan Cici, perjalanan ayah dan ibu hari ini cukup jauh, bahkan harus ke hutan. Loh, bukannya kita cukup nyebrang padang rumput, terus ambil wortel di ladangnya Pak Tani. Aku suka wortel. Kita tidak bisa ambil wortel lagi. Sekarang sedang masa panen. Pak Tani memperketat penjagaan. Berbahaya buat keselamatan kita. Jadi, ayah dan ibu harus mencari makanan ke tempat lain. Koko, Lili, dan kamu Cici, kalian harus tetap di rumah menunggu ayah dan ibu. Kalian tidak boleh pergi jauh, berbahaya. Kalian harus saling menjaga, bersabar menunggu kepulangan ayah dan ibu. Kami berusaha untuk pulang secepat mungkin. Baik ayah ibu. Setelah ayah dan ibu pergi, mereka bertiga bermain bersama. Bermain kejar-kejaran, main petak umpet, juga bermain tebak-tebakan. Menjelang siang, si Cici sudah mulai merasa bosan. Kak Keke, Kak Lili, sudah amainya. Aku sudah bosan, capek. Lagi pula perutku sudah mulai lapar. Aku ingin makan wortel, tapi punya aku sudah habis. Sabar Cici, kita masih harus menunggu ayah dan ibu. Mungkin mereka sebentar lagi pulang. Tapi perutku sudah lapar sekali. Kak Keke, kelamaan kalau menunggu ayah ibu. Bagaimana kalau kita pergi ke ladang Pak Tani? Kan dekat, tinggal menyeberang padang rumput ini. Kita ambil 1 atau 2 wortel, cukup untuk mengganjal perutku. Jangan Cici, berbahaya. Ingat pesan ayah dan ibu. Kita tidak boleh ke sana. Kita tetap harus menunggu ayah dan ibu datang. Keke mengingatkan Cici untuk tetap tinggal di rumah sebagaimana pesan ayah ibu mereka. Tapi aku sudah bosan, aku lapar. Ayah ibu lama sekali, kapan datangnya? Jangan-jangan pulangnya nanti sore atau malah besok. Kalau begitu, aku pergi sendiri saja. Cici, jangan. Percayalah kalau ibu dan ayah pasti datang membawa makanan untuk kita. Begini saja, kalau kamu sudah merasa lapar, kamu makan wortel punya Kak Lili saja. Lili juga mencoba menghibur Cici supaya tidak jenuh, bahkan memberikan jatah makanannya untuk Cici. Tidak, nanti kalau Kak Lili yang kelaparan, bagaimana? Sudah, begini saja. Kamu ambil wortel Kak Lili separuh, terus ambil punya Kak Keke separuh. Jadi kamu bisa mengganjal perutmu biar tidak kelaparan. Sementara Kak Lili dan Kak Keke juga tetap bisa makan wortel. Hore, aku setuju. Terima kasih kakak. Keke dan Lili bersama-sama menjaga Cici supaya bisa bertahan dalam menunggu ayah ibu mereka. Bahkan mereka akhirnya membagi jatah makanan mereka untuk Lili sehingga mereka bisa makan bersama. Lili tetap bisa bertahan menunggu kedatangan ayah dan ibu. Tidak menjadi bosan
dan tidak menjadi nekat pergi ke ladang Pak Tani. Beberapa saat kemudian, ayah ibu mereka datang membawa makanan, sayuran, dan daun-daun segar dari hutan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat semuanya? Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan bacaan berjudul Menunggu Bersama yang dibacakan oleh kakak-kakak tadi, dan digambarkan ada di sini tadi untuk menunggu. Dan dari bacaan ini tadi si Cici itu lapar lalu dia menunggu orang tuanya yang sedang mencarikan makan untuk anak-anaknya. Tetapi si Cici tidak bersabar untuk menunggu orang tuanya datang, apakah tibanya nanti malam atau besok pagi. Lalu kakaknya memberikan makan kepada Cici sebuah wortel yang dipotong menjadi dua, yang satu diberikan Cici dan satunya untuk kakaknya. Sama pada halnya menunggu atau menantikan sesuatu yang akan datang seringkali dianggap dan dirasakan sebagai situasi yang tidak nyaman, cenderung dianggap membosankan, apalagi jika yang dinantikan itu memang tidak bisa dipastikan dan dihitung kapan waktunya. Sama halnya dengan seperti yang adik-adik rasakan selama ini di dalam pandemi corona ini. Pasti adik-adik semuanya sudah rasanya bersabar menunggu kapan datangnya sekolah, kapan datangnya bekerja, dan sudah berkangen-kangenan dengan teman-temannya. Tetapi harus dirasakan, harus dinikmati, seperti pada para murid Yesus dulu. Mereka bersama-sama menunggu datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Mereka saling mendukung dan saling menghibur dan saling menguatkan. Pada saat ini juga, saat pandemi, anak-anak juga belajar, bekerja, dan berdoa dari rumah dengan teman-teman dan keluarga yang saling menemani. Di dalam hari Paskah yang ke-7 ini bertepatan dengan hari komunikasi sedunia. Adik-adik semua diajarkan berkomunikasi dengan yang baik. Tetapi pada saat ini di dalam para murid sebenarnya pasti diliputi kesedihan, dan secara pasti adik-adik semua diajarkannya. Tadi nanti kakak-kakak semuanya akan mengajarkan adik-adik bermain yang dengan cara yang berbeda, mungkin kakak-kakak yang akan memberikan contohnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga rahmat Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Bonar. Nah, sekarang kita mau pujikan satu pujian lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan. Apa judulnya Kak Tias? Kasih Yesus indah, oh indah. Ya, kasih Yesus. Ya, siap Kak Dika? Oke, 1, 2, 3. Sambil bangkit berdiri, adik-adik bisa menari. Kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Siap? Oke. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh
kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya, nah setelah ini kita akan membuat kreativitas sederhana. Jadi adik-adik bisa mengambil beberapa bahan, ya nanti akan ditampilkan dan adik-adik bisa mengikutinya. Baik, mari kita ikuti kreativitas sederhana berikut ini. Ya adik-adik, untuk aktivitas sederhana kita butuh paling tidak 3 hal. Nanti bisa minta tolong pada Bapak Ibu atau kakak supaya bisa mencarikan. Ini sebenarnya sederhana. Yang pertama kita butuhkan adalah kertas putih. Ya, yang kedua gunting. Nah, yang ketiga bisa spidol warna-warni atau kalau adik-adik punya krayon dan pensil warna bisa digunakan. Ya, kalau sudah menemukan 3 hal ini, mari kita segera mulai. Yang pertama, ambil kertas putih. Nah, dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Ya, nah setelah itu taruh di alas yang datar, adik-adik akan menempelkan telapak tangan adik-adik di situ. Ya, seperti ini. Agak dirapatkan sedikit ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik bisa ambil spidol hitam atau pensil juga bisa. Nah, adik-adik bisa mulai menggambar telapak tangan adik-adik. Seperti ini. Ya, hati-hati ya menggambarnya ya. Iya, setelah itu kita buka dulu. Nah, tangan yang sudah digambar oleh adik-adik ini bisa digunting. Nah, hati-hati mengguntingnya ya. Bisa minta bantuan pada kakak, bapak, atau ibu. Tapi kalau bisa menggunting sendiri, silahkan digunting sendiri. Nah, adik-adik kalau sudah jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah tangan yang berdoa. Nah, kita mau isi tangan-tangan yang berisi doa ini dengan kata-kata positif. Supaya di dalam kita menanti pertolongan Roh Kudus dari Tuhan, kita tetap berpengharapan kepadanya. Oke, jadi apa ya? 1, berdoa. Yang kedua, mengasihi. Nah, adik-adik bisa tulis sebanyak yang adik-adik bisa, sebesar-besarnya juga bisa, mau diwarnai dengan krayon, spidol, dan lain sebagainya juga boleh. Oke, apalagi ya, taat kepada orang tua. Rajin belajar. Ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti tangan ini adik-adik bisa hias lagi dengan spidol, krayon, atau pensil warna supaya lebih menarik. Demikian adik-adik aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Resa mengucapkan selamat beribadah dan juga selamat mengerjakan hal-hal lain yang berguna sementara kita menanti datangnya pertolongan dari Tuhan. Sampai jumpa lagi di aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati.